Fucking heroes will take your fucking heads off! Film yang akan kita bahas kali ini berjudul 211. Film yang menceritakan sebuah perampokan dan pengeboman yang memakan banyak korban jiwa. Film yang terinspirasi dari kisah nyata perampokan bank yang sadis dan panjang di North Hollywood pada tahun 1997, yang dikenal sebagai peristiwa North Hollywood Shootout. Tapi Bray, sebelum kita masuk ke reviewnya, alangkah baiknya kalau kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan channel yang baru merintis ini, Bray. Udahlah Bray, udah usah berlama-lama lagi, kita langsung ke reviewnya aja. You just listen to me. You hold on. Captain Horst, Rossi, Interpol. Film dimulai dari Afghanistan di mana seorang agen pencucian uang bernama Mac Natali baru aja selesai melakukan pekerjaannya untuk seorang pengusaha muda Amerika bernama Donovan. Natali mentransfer uang hasil penjualan senjata ilegal dan narkoboy yang bernilai jutaan dolar Amerika ke beberapa bank di Amerika, Swiss, dan juga Rusia. Setelah semua uangnya berhasil dikirimkan, mereka memutuskan akan kembali ke Amerika. And we can go home. Di luar, para pasukan pengaman berjaga-jaga mengawal kepulangan Natali dan Donovan. Tapi satu mobil meledak dan membuat semua orang panik. Secara tiba-tiba, sniper menembak satu persatu penjaga hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Natali dan Donovan mencoba melarikan diri, tapi aksi mereka dihentikan oleh para pasukan pembunuh. Diketahui pasukan tersebut adalah mantan anggota militer yang sering dipekerjakan oleh Donovan. Tapi belum lama ini, ternyata Donovan memutuskan gak mau membayar dan mempekerjakan mereka lagi. Pasukan pembunuh yang terdiri dari 4 orang yaitu Hyde, Luke, Trey, dan Floyd mengancam akan membunuh Donovan karena gak mau membayar. Dengan sangat ketakutan, Donovan mencoba menjelaskan bahwa uangnya disimpan di salah satu bank di Amerika. Donovan menawarkan kesepakatan dan akan membayar. Tapi karena mereka bisa mengambil uangnya sendiri, akhirnya Donovan pun dihabisi. Beberapa saat kemudian kita dikenalkan dengan seorang gadis berkerudung merah, yang seorang agen Interpol bernama Rossi. Dia datang ke lokasi TKP penyerangan tadi dan mencari tahu siapa aja orang-orang yang dibunuh itu. Di sana, Komandan Militer Amerika di Afghanistan memberitahu bahwa Donovan telah melakukan pencucian uang sebanyak 200 juta dolar Amerika, atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Setelah meneliti peluru yang digunakan, Rossi menduga semua ini dilakukan oleh tim Donovan sendiri, yang mana merupakan pasukan yang lagi Rossi buru karena telah membunuh banyak agen Interpol. Beberapa hari kemudian, Rossi udah berada di Amerika lalu mengunjungi sebuah toko senjata legal. Di sana, Rossi menunjukkan foto salah seorang pasukan pembunuh kepada penjaga toko demi mencari tahu di mana keberadaan mereka. Pada awalnya, si penjaga toko berbohong bahwa dia nggak kenal orang dalam foto itu. Tapi akhirnya, dia merasa malu karena di dinding terpajang foto mereka. Rossi mengancam akan memenjarakan si penjaga toko jika sampai senjata yang dia jual digunakan untuk membunuh orang. Akhirnya, karena nggak mau terlibat masalah, si penjaga toko memberikan sebuah alamat pada Rossi. I'll make sure you are held liable. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan seorang polisi muda bernama Steve yang merasa lagi bahagia karena sang istri lagi hamil. Steve mencoba memberikan saran untuk anaknya, mirip dengan sang mertua, tapi sang istri menolak karena hubungan dengan sang ayah nggak baik-baik aja. Nggak lama Steve dijemput oleh Mac untuk ngantor bersama, dan Steve memberitahu bahwa saat ini Lisa lagi hamil. Tentu Mac sangat bahagia, karena dengan begitu Mac akan menjadi seorang KE. Meskipun hubungan mereka nggak baik, tapi Mac ikut bahagia karena melihat Lisa dan Steve bahagia. Di tempat lain, para pasukan pembunuh terlihat lagi menyiapkan amunisi karena sebentar lagi mereka akan melakukan aksi perampokan. How many 223 rounds total? 5,200. Sementara itu, Hyde berada di sebuah kafe, ditugaskan oleh Tree untuk memasangkan bom agar nanti bisa mengalihkan perhatian para polisi. Di sana, Hyde sempat memberikan tip untuk seorang pelayan yang sangat-sangat brutal. Singkat cerita, Mac dan Steve tiba di kantor, lalu mereka mendapat tugas untuk membawa seorang remaja yang bernama Ken. Mereka merasa bete karena harus berpatroli sambil membawa seorang remaja yang diketahui dikirim ke kantor polisi karena melakukan perbuatan buruk. Steve langsung membentak Ken dan berkata, "Jangan harap ikut patroli bersama Mac polisi akan menyenangkan." You are here because you fucked up. Do you understand?
Di perjalanan, Mac dan Steve mendapat laporan dari warga bahwa ada seorang tunawisma yang sering mengganggu tempat jualannya. Dengan cepat, mereka segera menuju tempat tersebut untuk mengamankan si tunawisma itu. Melihat Steve dan Mac beraksi dari dalam mobil, diam-diam Ken merekam aksi mereka sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, para perampok tengah dalam perjalanan menuju sebuah bank yang diketahui menyimpan uang milik Donovan. Tri membagi tugas di mana Hyde akan menunggu dalam mobil, Floyd berjaga di depan pintu bank, lalu Tri dan Luke akan masuk ke ruang berangkas mengambil semua uang yang ada. Tri mengingatkan bahwa aksi perampokan itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Now, 5 minutes max, guys. Di sisi lain, Rosie ternyata baru tiba di markas dan mulai mencari petunjuk apa yang akan mereka lakukan. Di sana, Rosie melihat sebuah serpihan kertas bahan peledak C4 dan menduga bahwa pasukan itu akan meledakkan sebuah tempat. Gak lama, akhirnya para perampok tiba di depan bank dan segera bersiap menjalankan aksi. Mereka segera mempersiapkan senjata dan tanpa berlama-lama segera masuk ke dalam bank. Floyd mengamankan semua nasabah dan para pegawai bank. Lalu Tri dan Luke menghampiri manajer bank agar segera membuka berangkas. Setelah berangkas berhasil dibuka, Tri memerintahkan Luke memasukkan semua uang ke dalam tas hanya dalam waktu 1 menit aja. You got 1 minute to pack up the cash. You know me, bro. I got this. Kemudian, Tri memerintahkan si manajer bank yang bertubuh gempal ini mengumpulkan HP milik para pegawai dan juga para nasabah. Tri gak segan-segan akan menghabisi siapa aja yang berani melawan, apalagi mencoba menghubungi polisi. Di luar, Hyde melihat mobil polisi berhenti di sebuah kafe yang letaknya gak jauh dari bank. Hyde langsung menghubungi rekannya agar segera menyelesaikan aksi perampokan. Karena gak jauh dari bank, ada polisi yang lagi berpatroli. Di sisi lain, Mac merasa sangat marah karena saat menangkap tunawisma tadi, aksinya direkam oleh Ken. Mac segera mengambil HP si Ken dan memasukkannya ke dalam dashboard mobil. Mac berkata bahwa dia udah membaca berkas Ken, yang mana Ken dikirim ke kantor polisi karena memukul temannya. Tapi Ken mencoba membela diri bahwa itu semua dia lakukan karena dibully. Sebagai anak berkulit hitam, Ken selalu mendapatkan perlakuan rasis, bahkan sampai mengalami kekerasan fisik. Mendengar bahwa ternyata Ken diperlakukan kasar oleh teman-temannya, Mac berkata bahwa dia akan membela Ken. No one's gonna pick on you today. Gak lama kemudian, Mac melihat mobil terparkir di depan bank lalu dengan cepat menghampiri karena parkir di tempat yang dilarang. Dari kejauhan, para perampok melihat mobil polisi mendekat dan tanpa pikir panjang segera memerintahkan Hyde agar meledakkan bom yang telah dia pasang di kafe untuk mengalihkan perhatian. Saat Mac udah hampir dekat dengan mobil Hyde, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa terjadi ledakan bom di sebuah kafe. Tetapi karena lagi membawa remaja sipil, Mac memutuskan gak pergi ke TKP. Tentu para perampok sangat kesal karena rencana pengalihan gak berhasil membuat polisi pergi. Tri meminta Hyde terus bersiaga dan bersiap karena polisi pasti akan menghampirinya dikarenakan situasi udah mulai gak aman. Tri meminta manajer bank agar membantu Luke memasukkan semua uang ke dalam tas dari berangkas. We're gonna help my friend bag up the cash. Di sisi lain, Rosie dalam perjalanan sambil memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Tri dan temannya. Kemudian, Rosie mendapat kabar bahwa telah terjadi ledakan di sebuah kafe dan segera pergi ke TKP. Sementara itu, Hyde keluar dari dalam mobil bersiap dengan senjatanya untuk menyerang polisi. Dengan nekat, Hyde melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil Mac dan berhasil membuatnya menjauh. Tembakan itu sangat mengejutkan Mac, tapi beruntung Mac mampu mengendalikan mobil dan sama sekali gak terkena tembakan. Dengan cepat, Steve menghubungi kantor agar segera mengirimkan bantuan. Kini situasi menjadi menegangkan karena Hyde terus menembak hingga membuat warga yang berada di sana berlarian. Selain itu, Tri mulai kesal karena rencana berantakan. Ditambah para sandera terus berteriak hingga dengan kejam Tri menghabisi satpam bank sebagai peringatan. Mac segera memerintahkan Ken agar tetap berlindung dalam mobil karena Mac akan menyerang balik. Steve ikut membantu Mac tapi saat mau keluar, tiba-tiba sabuk pengamannya rusak dan sulit untuk dibuka. Melihat Mac kesulitan melawan sendirian, Steve kembali meminta bantuan. Melihat Hyde dan polisi terus baku tembak, Tri meminta manajer bank agar memindahkan semua sandera ke dalam sebuah ruangan. Si manajer bank itu malah berkata bahwa semua orang yang ada di sana gak memiliki salah. Seketika Tri mencekik manajer bank itu memintanya jangan banyak bicara dan turuti aja semua perintah. Kembali ke Steve yang belum bisa melepaskan sabuk pengaman, sedangkan Hyde udah mulai mendekatinya. Setelah terus dicoba, akhirnya Steve berhasil membuka sabuk lalu segera keluar dari mobil. Menyadari situasi semakin memburuk, Mac memerintahkan Steve agar segera mengeluarkan Ken dari dalam mobil. Kesempatan itu Ken gunakan dengan baik untuk mengambil HP-nya yang tadi disimpan oleh Mac. Kemudian, Mac meminta mereka agar merapat karena tempatnya jauh lebih aman dari tembakan musuh. Saat Steve dan Ken berlari menuju Mac, Hyde berhasil menembak tepat di kaki Steve.
Melihat itu, Mac segera membidik dengan fokus dan berhasil membuat Hyde sangat kewalahan. Dengan sangat GG, Mac terus melepaskan tembakan hingga berhasil menghabisi Hyde. Mac sebisa mungkin mengikat kaki Steve agar gak kehilangan banyak darah. Dia meminta Steve tetap tenang karena tim bantuan akan segera tiba, dan Steve gak akan mati hari ini. Mac meminta Ken agar menjaga Steve dan mengikat kakinya dengan kencang. Sementara itu, di rumah sakit, ibu Ken yang merupakan kepala dokter sangat kewalahan karena korban dari bom kafe terus berdatangan. Dalam keadaan seperti itu, ibu Ken mendapat informasi akan ada korban lain yang terus berdatangan karena saat ini tengah terjadi perampokan bank dan banyak korban. Di waktu yang sama, Rosie baru tiba di tempat ledakan bom kafe dan mulai menghampiri pimpinan polisi yang kita panggil C-Mark. Rosie mengajak C-Mark untuk bekerja sama karena dia menemukan serpihan kertas pembungkus bom C4. C-Mark pun mempersilahkan Rosie untuk menginterogasi beberapa korban yang ada di sana demi mencari tahu dalang di balik ledakan tersebut. Rosie mulai bertanya pada pelayan kafe si gadis Lebeo sambil menunjukkan foto-foto Tree and the Gang yang selama ini Rosie incar. Si pelayan kafe itu menunjukkan foto Hyde karena tadi pagi dia ngopi sebentar dan memberikan uang tip yang cukup besar. Mendengar itu, Rosie segera mencari petunjuk lain karena kemungkinan ledakan tersebut hanya pengalihan. Akhirnya tim bantuan polisi udah tiba di depan bank dan mulai melepaskan tembakan kepada para perampok. Di tengah itu, Mac dibuat kesal karena Steve terus mengoceh seakan-akan segera mati. Mac meminta Steve agar terus menguatkan diri sambil menunggu tim medis datang. Gak lama, Steve udah terlihat sangat pucat karena kehabisan banyak darah. Steve meminta Ken untuk merekam video karena takut gak bisa lagi bertemu dengan Lisa. Steve mulai menyampaikan pesan terakhir dan minta maaf karena gak bisa menepati janji menemani Lisa lahiran. Steve berharap agar sang anak nanti bisa tumbuh menjadi anak yang pemberani dan lebih kuat dari Steve. I'm sorry I'm such a mess right now. Sementara itu, Lisa melihat berita di televisi bahwa ada aksi perampokan bank hingga segera mencoba menghubungi Steve, tapi teleponnya gak sama sekali diangkat. Tentu Lisa menjadi sangat khawatir takut terjadi apa-apa dengan Steve. Di depan bank, para polisi terus melepaskan tembakan kepada para perampok dan mulai menyerang dari jarak dekat karena harus segera membawa Steve. Mac dan para polisi dengan sekuat tenaga membopong Steve agar bisa segera dilarikan ke rumah sakit. Dengan cepat, Ken mengikuti para polisi. Tapi tiba-tiba HP-nya terjatuh dan hampir aja terkena tembakan. Sontak, Ken pun segera bersembunyi ke dalam sebuah mobil. Beberapa saat kemudian, Mac mulai menyadari bahwa Ken ketinggalan. Dia segera menanyakan kepada para rekannya apakah melihat seorang remaja, tapi sama sekali gak ada yang melihat Ken. Dalam kebingungan, tiba-tiba Mac dihubungi oleh Lisa menanyakan apakah Steve baik-baik aja. Dengan berat hati, bahwa saat ini Steve dilarikan ke rumah sakit. Lisa segera menuju rumah sakit dan sangat bersedih melihat kondisi Steve yang udah gak sadarkan diri. Lisa semakin bersedih karena temannya juga ikut dibawa ke rumah sakit karena terkena tembakan. Rekan Lisa memberitahu bahwa saat ini Mac kemungkinan lagi mencari seorang anak yang ikut berpatroli. Mendengar itu, sontak ibu Ken kaget karena anak tersebut pasti adalah Ken. That's my baby. That's Kenny. Di waktu yang sama, Ken mencoba membuat powerbank sederhana untuk mengecas HP karena ingin menghubungi sang ibu. Secara mengejutkan, powerbank yang Ken rancang mampu mengisi baterai HP dan akhirnya dia bisa menghubungi sang ibu. Ken memberitahu bahwa saat ini dia baik-baik aja dan bersembunyi dalam sebuah mobil. Akhirnya ibu Ken bisa bernafas lega dan memintanya terus bersembunyi sampai ada bantuan datang. Don't move until the police or somebody safe comes to get you, okay? Beberapa jam kemudian, tim SWAT udah berada di depan bank, dan semua area ditutup agar jangan ada warga yang mendekat. Mac menemui komandan SWAT untuk menjelaskan kejadian saat terjadi aksi baku tembak dengan para perampok. Mac sangat marah karena tim SWAT datang terlambat hingga membuat banyak polisi yang tewas, termasuk Steve yang saat ini dalam kondisi kritis. And my son is dead! Rosie yang ada di sana mendengar semua yang disampaikan Mac, lalu memberitahu siapa para pelaku perampokan di bank saat ini. Tetapi bukannya mendapat sambutan baik, Rosie sama sekali gak dipedulikan oleh komandan SWAT. Dari sana, Rosie memberitahu si Mark bahwa para perampok adalah mantan pasukan militer, dan bisa dipastikan mereka punya banyak rencana untuk kabur. Rosie mengingatkan agar si Mark berhati-hati dan mengatur ulang rencana agar jangan sampai ada Sandra yang tewas. Kemudian si Mark balik bertanya, apa yang seharusnya dia lakukan? Tapi Rosie hanya diam, karena dia juga bingung bagaimana caranya untuk melumpuhkan mereka. What do I do? Do I let him go? Di sisi lain, Tree dan gengnya memutuskan akan menjalankan rencana nekat dengan menerobos keluar bank dan terus menyerang para polisi. Luke berkata bahwa itu satu-satunya cara keluar dan jangan sampai kalah demi bisa menikmati uang yang jumlahnya jauh lebih banyak dari upah mereka selama menjadi anggota militer. Well, that's a lot more than we ever made from the military, isn't it? Kemudian, Tree menemui para Sandra untuk mengecek kondisi mereka dan memberikan sedikit makanan. Tree melihat seorang Sandra lagi membuka HP dan tanpa pikir panjang langsung mencekiknya.
Si manajer bank mencoba menghentikan hingga Tree langsung menodongkan senjata ke arahnya dan kemudian di sisi lain, para polisi dan tim SWAT mulai menyusun rencana untuk menyerang para perampok. Si Mark membagi pasukan menjadi 2 tim yang akan bergantian masuk ke dalam bank. Gak lupa dia juga mengingatkan para anggotanya agar jangan sampai ada korban. Gak lama si Mark dihampiri oleh Mac, yang meminta jangan dulu menyerang karena Ken belum diselamatkan. Tapi si Mark meminta Mac jangan khawatir, karena nanti Ken akan diselamatkan. Tapi karena Ken merupakan tanggung jawabnya, Mac memutuskan akan pergi sendiri untuk menyelamatkan Ken. Dari sana, Mac mulai mencari dan akhirnya berhasil menemukan Ken yang lagi bersembunyi dalam sebuah mobil. Melihat tim SWAT akan mulai menyerang, Mac segera menyelamatkan Ken sebelum situasi kembali kacau. Kini para perampok mulai membawa para sandera ke depan pintu bank karena akan bersiap menyerang tim SWAT. Para sandera mulai dibariskan, tapi tiba-tiba seorang sandera nekat mencoba kabur dan akhirnya ditembak. Sementara itu, Mac ditemani rekannya mulai mendekat ke arah Ken dan langsung membawanya keluar dari mobil. Mac sangat merasa lega karena Ken berhasil selamat dan dengan begitu, Mac gak lepas dari tanggung jawab. Akhirnya semua sandera dibebaskan oleh para perampok. Tapi tiba-tiba seorang sandera memberitahu bahwa para perampok memasukkan sesuatu ke dalam sakunya. Dengan cepat, anggota tim SWAT mengambil dan sontak sangat terkejut karena itu adalah bom. Dia pun segera menjauh dari para sandera. Tapi tiba-tiba merasa semua sandera udah aman, tim SWAT mulai masuk ke dalam bank melemparkan bom asap dan baku tembak dengan para perampok. Tim SWAT yang terus ditembaki akhirnya lengah dan tanpa disadari dilempari granat hingga mereka terpental. Para perampok mulai nekat keluar dari bank, tapi Luke harus tewas karena mendapat banyak sekali tembakan. Sementara itu, Tree dan Floyd berlari ke arah berbeda sambil terus melepaskan serangan kepada para tim SWAT. Tapi gak semudah itu, karena akhirnya Floyd tewas dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain, Tree berlari dengan zigzag agar gak kena tembakan. Tree berusaha melawan dan bertahan karena terus diserang oleh tim SWAT dan juga Mac. Kemudian Tree mulai mendekat ke arah Mac dan berhasil menembak kaki Mac. Dengan rasa penuh emosi, Tree akan segera menghabisi Mac, tapi tiba-tiba beberapa waktu kemudian, Ken dijemput oleh sang ibu dan mereka pun langsung berpelukan karena masih diberi keselamatan. Tak lama Mac juga dihampiri oleh Lisa dan seketika mereka saling berpelukan. Saat itu Mac minta maaf karena sikapnya dulu telah membuat Lisa membencinya. 1 tahun kemudian, Mac akhirnya pensiun dari kepolisian dan akan menikmati masa tua dengan damai. Saat itu Mac mendapat kejutan karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Mac pun meminta Ken agar memotretnya bersama Lisa, Steve, dan cucunya. Dan akhirnya film yang terinspirasi dari kisah nyata ini pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan saya sebagai pembawa cerita pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sehat selalu.